Shoot! Sebelumnya, selamat sore kepada Mem Ajeng dan teman-teman sekalian. Nah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada mata kuliah Marketing Management hari ini. Kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai Company and Marketing Strategy, Partnering to Build Customer Engagement, Value and Relationship. Tapi sebelum kami memulai presentasi kami pada hari ini, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Paramita Tamisha, kemudian perkenalkan saya Jovita Evelyn. Saya Muhammad Robiani Sintiari Gunawan. Saya Britney Heira. Saya Hanifah Nurfaida. Saya Friska Florenda. Dan saya Melanie Trihaja. Cowoknya sendiri ya? Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Izin saya nanti saya berhenti ya. Saya berhenti lagi ya. Oke, kalau dia harus saya tahan. Oke, yang pertama di sini ada company-wide strategic planning. Strategic planning is the process of developing and maintaining a strategic fit between the organization's goals and capabilities and its changing marketing opportunities. Jadi, simpelnya strategic planning itu seperti peta yang mengarahkan kita atau sebuah bisnis untuk mencapai suatu tujuan. Nah, strategic planning itu dapat menjawab 3 pertanyaan besar. Yang pertama itu, di mana posisi kita sekarang, kemana kita akan pergi, dan bagaimana sih kita mencapai tujuan tersebut. Untuk bisa lebih dimengerti, saya akan lanjut ke step-stepsnya aja. Nah, di sini ada first steps in strategic planning. Yang pertama di sini kita harus defining the company mission. Yang namanya sebuah organisasi atau perusahaan pasti punya misi. Kayak sama aja kayak misalkan kita pasti punya misi dong untuk mencapai suatu tujuan gitu. Kayak misalnya kita mau misi kita nih, kita mau lulus tepat waktu atau menjadi summa cum laude gitu. Itu misi. Simpelnya kayak gitu. Nah, setelah menentukan misi, di sini kita harus setting company objective and goals. Nah, dari misi tadi kita harus memberikan contoh yang relevan gitu, gimana sih biar kita tuh bisa mencapai misi tersebut. Kayak misalkan kita mau lulus tepat waktu, nah kita kan harus bisa tuh ya, goalsnya itu kita harus memenuhi 146 SKS dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan designing the business portfolio. Business portfolio ini tuh simpelnya kayak unit-unit atau produk dari sebuah bisnis. Jadi kita tuh harus bisa desain dan kita harus bisa memilih nih mana aja sih unit atau produk yang kita harus pertahankan dan mana yang harus kita tinggalkan gitu. Dan yang terakhir di sini ada planning, marketing, and other functional strategies. Nah, setelah kita lakukan 3 ini, kita harus bisa menyusun rencana kita untuk memasarkan produk-produk kita atau organisasi kita gitu. Nah, bagaimana sih cara pemasarannya? Apakah ada melewati e-commerce? Karena sekarang banyak tuh platform untuk memasarkan produk kayak e-commerce, atau mungkin buat konten menarik yang sedang tren gitu biar produknya bisa viral. Oke. Sebelum ke situ, kita mau strategic planning. 2 words. Tolong kasih saya your own opinion. Strategic. Selanjutnya di sini ada the mission statement. Ya, itu adalah the main goal of a company or organization, what it wants to achieve and why the company exists. Jadi apa sih yang mau dicapai sama perusahaan tersebut dan alasan perusahaan tersebut ada tuh untuk apa gitu. Nah, di sini saya adalah ambil contoh satu perusahaan yaitu Gojek, yang dimana dia tuh termasuk ke kategori perusahaan aplikasi berbasis digital dengan misinya tuh menyejahterakan masyarakat dengan teknologi. Nah, ini tuh sudah dibuktikan dengan layanannya dia seperti GoRide, GoMart, GoTransit, dan yang lain-lainnya yang dapat memudahkan kehidupan masyarakat gitu. Apalagi di era COVID
dia tuh udah mencapai misinya tersebut. Dimulai dari 2010 yang awalnya Gojek itu cuma punya 20 ojek online dan 1 call center, kemudian meningkat di 2015. Awalnya hanya ada 3.000 transaksi per hari menjadi 10.000 transaksi per hari. Kemudian di 2018 Gojek itu melakukan ekspansi ke Vietnam dan juga Thailand. Setelah itu di 2020 Gojek menyatukan aplikasi di berbagai negara, mulai dari Indonesia, Singapura, Vietnam, dan juga Thailand. Dan di 2021 Gojek ini bersatu dengan Tokopedia menjadi GoTo, yang dimana itu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia yang membantu memudahkan kehidupan masyarakat. Jadi seperti yang udah kita lihat ya, dia kan punya misi menyejahterakan masyarakat melalui teknologi. Nah, itu sudah terbukti gitu dengan perkembangannya dia yang sekarang kan udah banyak ya. Ada Go Transit juga, jadi kalau mau naik kereta gitu bisa pesen lewat Gojek. Nah, selanjutnya masuk ke product oriented versus market oriented business definitions. Nah, untuk perbedaannya sendiri produk sama market. Kalau produk dia tuh benar-benar hanya dia tuh berinovasi pada produk itu sendiri, tapi dia tuh tidak mau tahu gitu kayak kebutuhan masyarakat tuh seperti apa. Yang penting saya buat produk sebagus mungkin pasti laku, tapi dia tuh nggak cari riset di pasarannya apa yang masyarakat butuhkan. Nah, kalau market oriented dia tuh mengikuti nih kebutuhan masyarakat tuh apa sih. Jadi bisa menjadi lebih laku gitu produknya karena dia mengikuti kebutuhan di masyarakat. Tapi ada beberapa resiko juga kayak kalau produk oriented itu resikonya dia bisa lebih banyak gagalnya karena kan dia cuma fokus aja nih untuk berinovasi, tapi dia tuh nggak mikirin apa yang orang butuhin. Jadi bisa aja produk dia tuh dikit peminatnya. Nah, kalau misalnya market oriented, risikonya itu dia tuh kurang inovasi. Jadi dia tuh cuma yaudah ikut-ikutan tren yang ada, tapi dia tuh nggak menciptakan sesuatu yang baru dari perusahaan dia sendiri. Nah, untuk company-nya product oriented, ini contohnya ada Apple. Seperti yang kita tahu, Apple tuh kan selalu menciptakan teknologi yang baru gitu, yang bahkan orang tuh belum kepikiran, tapi dia tuh udah menciptakan gitu, yang dimana mungkin masyarakat belum begitu butuh, tapi dia sudah menciptakan sendiri. Nah, itu produk oriented, jadi dia hanya berinovasi pada produk itu sendiri. Kalau market oriented, company itu ada Gojek, Tokopedia, dan perusahaan F&B, food and beverage. Jadi dia lebih memikirkan nih apa sih yang masyarakat butuhin, dan harganya juga masih masuk di pasaran seperti itu. Mungkin sekian untuk dari saya. Selanjutnya visi dari perusahaan itu sendiri dan untuk mengembangkan perusahaan itu sendiri. Nah, di sini ada fungsi dari bisnis portfolio, yaitu ada 3M. Yang pertama itu menunjukkan kemampuan, yang kedua itu ada membangun kredibilitas, dan yang ketiga itu ada memberikan gambaran menyeluruh. Nah, untuk menunjukkan kemampuan perusahaan itu dengan bisnis portfolio, kita bisa tahu kemampuan dari perusahaan kita sendiri seperti itu, dan kita juga bisa tahu nih ke depannya perusahaan kita mau bagaimana. Nah, dan yang kedua itu membangun kredibilitas dan kepercayaan. Dengan bisnis portfolio, kita bisa membangun kredibilitas dan kepercayaan kita terhadap customer dan investor. Dan yang ketiga itu memberikan gambaran menyeluruh tentang berbagai aspek di dalam perusahaan. Nah, dengan bisnis portfolio, kita jadi tahu nih gambaran bisnis kita untuk kedepannya bagaimana, dan apa sih yang bakalan kita perbuat kepada bisnis kita kedepannya. Next. Oke. Anda itu kalau bisnis portfolio. Oke, selanjutnya yaitu Strategy Business Unit atau SBU. Nah, SBU itu apa sih? SBU adalah bagian dari perusahaan yang memiliki pasar, produk, dan pesaing sendiri sehingga dikelola seolah-olah sebagai perusahaan kecil di dalam perusahaan itu. Nah,
SBO ini bertujuan untuk mengidentifikasi pasar dan dalam SBO juga kita jadi tahu nih alokasi dana untuk perusahaan kita ke depannya bagaimana. Next. Oh, strategi. Ada pertanyaan? Silakan dari saya. Nah, selanjutnya strategic business units can be yang pertama itu produk atau merek tunggal atau single product or brand. Nah, untuk produk atau merek tunggal ini dia berfokus pada satu pasar dan memiliki satu produk atau merek tersendiri. Seperti itu. Dan yang kedua itu ada divisi perusahaan atau corporate division. Jadi divisi perusahaan ini dia seperti fokus dalam fokus dalam bidang tersendiri seperti kayak F&B atau dia fokus dalam skincare, produk atau yang lain-lain. Dan yang terakhir itu ada ini produk atau product line within a division. Jadi kalau ini produk itu dia lebih kayak fokusnya terhadap penawaran yang diberikan kepada customer, seperti kayak misalnya yang saya sudah tahu itu seperti perusahaan elektronik seperti penjual kulkas atau AC. Dia bentuknya itu berbeda-beda, seperti kayak kalau kulkas kayak kulkas 2 pintu atau kulkas yang 4 pintu atau yang lain sebagainya seperti itu. Next. Di sini ada salah satu contoh. Ini ada Unilever. SBU-nya kalau untuk corporate division-nya ini bisa kita lihat bermacam-macam banget. Ada yang dari F&B, ada yang dari skincare, ada yang dari produk-produk untuk rumah atau mencuci baju seperti itu. Nah, di sini juga ada lini produknya juga macam-macam banget seperti itu. Next. Ada what is growth share matrix. Nah, growth share matrix ini adalah kerangka kerja manajemen portofolio yang membantu perusahaan menentukan prioritas terhadap lini bisnisnya. Nah, dalam growth share matrix ini ada dua hal penting yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu relative market share atau pangsa pasar, dan yang kedua itu ada market growth rate atau pertumbuhan dari perusahaan itu sendiri. Next. Nah, di growth share matrix ini beberapa posisi dalam perusahaan itu digambarkan oleh bermacam-macam bentuk. Seperti yang pertama yaitu pertumbuhan tinggi dengan pangsa yang tinggi itu digambarkan sebagai bintang atau stars. Nah, posisi bintang atau stars ini merupakan posisi yang sangat menguntungkan karena pertumbuhan dari perusahaan itu sangat tinggi dan pangsa pasarnya itu sangat diminati oleh banyak orang atau dikenal oleh banyak orang. Nah, yang kedua itu ada pertumbuhan rendah dan pangsa yang tinggi, itu digambarkan sebagai cash cows atau sapi perah. Nah, pada posisi perusahaan seperti ini, perusahaan memiliki pertumbuhan yang cenderung stabil, namun pangsanya atau pasarnya itu dikenal dan diketahui oleh banyak orang seperti itu. Dan yang ketiga itu ada pertumbuhan tinggi dengan pangsa yang rendah, itu digambarkan sebagai question marks atau tanda tanya. Nah, pada posisi ini perusahaan harus bijak dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi kepada perusahaan yang dia punya. Kalau perusahaan itu benar dalam mengambil keputusannya, si perusahaan dapat bertumbuh menjadi bintang atau stars. Namun jika perusahaan gagal dan kurang dalam mengambil keputusannya, itu bisa menurun menjadi PETS yang memiliki pertumbuhan rendah dan pangsa yang rendah. Nah, di posisi PETS ini disarankan perusahaan untuk berhenti atau tidak melanjutkan perusahaannya seperti itu.
ini merupakan growth share matrix buat kalian yang sekiranya kurang terlihat tadi. Selanjutnya, sebuah perusahaan itu akan menggunakan pendekatan matrix apabila sebuah perusahaan akan menggunakan pendekatan matrix apabila mereka ingin memilih strategi mana yang paling tepat untuk diterapkan kepada perkembangan bisnis mereka. Nah, jadi matrix approach ini dapat melihat adanya risiko dan juga keuntungan dari strategi yang akan mereka terapkan. Adapun beberapa masalah yang muncul pada matrix approach ini, yang pertama adalah kesulitan dalam mengklasifikasikan SBU atau Strategic Business Unit, di mana sebuah SBU itu bisa berdiri secara tunggal ataupun tergabung dengan divisi lainnya. Contohnya seperti ESPN yang memiliki lebih dari 50 entitas, di mana dia memiliki ada ESPN TV, ESPN Radio, ESPN.com, dan juga ESPN Magazine. Jadi, misklasifikasi SBU itu bisa berujung pada hasil yang salah. Kemudian yang kedua adalah time consuming, yaitu pengumpulan dari data market, kemudian kompetitor dan juga growth itu memakan waktu yang sangat lama. Nah, di beberapa industri seperti fast changing industry, seperti fast fashion itu datanya akan cepat kadaluarsa dan juga tidak bisa dipakai lagi. Kemudian yang ketiga adalah expensive. Jadi riset yang mendalam dan juga detail mengenai market dan juga laporan keuangan itu terkadang memakan biaya besar karena perusahaan harus meng-hire external consultant seperti McKinsey yang biayanya sangat besar. Kemudian yang keempat adalah berfokus kepada current business dan bukan masa depan, di mana matrix tools itu lebih menunjukkan ke current market share and growth dan kadang itu tidak lagi relevan di masa depan. Matrix tools itu juga tidak begitu mempertimbangkan adanya perubahan dari perkembangan teknologi dan juga perubahan perilaku konsumen. Jadi sebaiknya perusahaan itu mengkombinasikan antara matrix approach ini dengan future focus strategy dan juga trend analysis. Kemudian masuk kepada Ansoff Matrix. Jadi Ansoff Matrix ini adalah salah satu matrix tools yang umum digunakan oleh perusahaan untuk deciding strategi yang paling cocok untuk diterapkan di bisnis mereka untuk berkembang. Jadi Ansoff Matrix ini didevelop pertama kali oleh Igor Ansoff. Ada 4 jenis strategi yang ada di Ansoff Matrix ini. Oke, jadi yang pertama adalah market penetration yang lebih berfokus pada existing product dan juga existing market. Jadi tujuannya adalah untuk mendongkrak sales dari produk yang sudah ada di market yang sudah ada. Contohnya kayak Starbucks yang memperlakukan adanya loyalty card program, kemudian ada mobile ordering app dan juga ada daily promotion. Terus yang kedua adalah market development yang lebih berfokus pada new markets dan existing products. Tujuannya adalah untuk melakukan ekspansi dan juga memperluas jangkauan pasar. Contohnya adalah Starbucks yang melakukan ekspansi dan membuka gerai di China. Yang ketiga adalah product development yang lebih berfokus pada new products dan juga new markets. Jadi tujuannya yang berfokus pada new products dan juga existing markets. Jadi tujuannya adalah untuk membuat suatu produk yang baru agar customers itu masih memiliki minat terhadap bisnis atau perusahaan tersebut. Yang terakhir adalah diversification atau yang lebih berfokus pada new products dan juga new markets. Jadi perusahaan itu akan memulai sesuatu yang sebenarnya baru. Contohnya adalah Starbucks yang launching premium line-nya yaitu Starbucks Reserve Roasteries. Nah, ada 2 jenis developing strategies yang akan diterapkan oleh sebuah perusahaan. Yang pertama jenisnya adalah strategies for growth. Jadi strategies for growth ini akan diterapkan ke perusahaan apabila perusahaan tersebut bertujuan untuk membesarkan atau ekspansi dan mengembangkan perusahaannya. Ada 4 cara yang paling umum. Yang pertama adalah international expansion. Jadi perusahaan itu akan melakukan ekspansi internasional untuk menjangkau pasar-pasar yang baru. Kemudian ada product innovation, di mana perusahaan akan membuat produk yang baru atau memodifikasi produk yang
digital engagement, di mana sebuah perusahaan akan menggunakan digital tools untuk membangun adanya customer relationship dan juga customer loyalty. Yang keempat adalah premium experiences, di mana sebuah perusahaan akan menawarkan adanya high quality experience kepada market yang lebih premium. Nah, untuk strategies for downsizing ini adalah jadi developing strategies yang kedua. Jadi strategies for downsizing ini akan diterapkan apabila sebuah perusahaan menilai bahwa ada suatu bisnis unit yang kurang menguntungkan. Jadi mereka harus bekerja secara lebih efisien dan juga lebih fokus. Strategi yang pertama adalah pruning atau mengeliminasi line produk yang lemah. Jadi contohnya itu seperti Starbucks yang mengeliminasi adanya evening menu yang include wine dan juga dinner food, karena mereka menilai bahwa evening menu itu tidak sesuai dengan adanya identitas brand mereka, yaitu Starbucks yang menjual minuman seperti kopi. Kemudian cara yang kedua adalah harvesting, yaitu mengurangi investasi pada produk yang tetap dijual dengan inovasi untuk memaksimalkan adanya keuntungan jangka pendek sebelum akhirnya discontinue. Salah satu contohnya adalah perusahaan Apple yang masih menjual produk iPod dengan minim inovasi hingga tahun 2022 itu mereka baru mendiscontinue-nya karena tujuan mereka yaitu hanyalah keuntungan jangka pendek. Kemudian cara yang terakhir adalah divesting, di mana sebuah perusahaan akan menjual sebuah bisnis unit ke perusahaan lainnya dengan tujuan perusahaan itu mau lebih berfokus kepada bisnis unit yang lainnya. Contohnya adalah perusahaan Procter & Gamble atau P&G yang menjual brand Pringles ke perusahaan Kellogg's dan juga brand Duracell ke perusahaan Berkshire Hathaway karena mereka mau lebih berfokus untuk menjual household goods. Problem sekarang. Terus next. After sudah sampai baca sendiri. Ada change penting. Bentar lagi belum. Oke, selanjutnya ada planning marketing, partnering to build customer relationships. Yang pertama itu ada partnering with other company departments. What is a value chain? In simple terms, value chain menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan menciptakan value untuk customer-nya. Nilai. Ya, menciptakan nilai untuk customer-nya melalui serangkaian aktivitas. Mulai dari pemilihan bahan baku, cara mengolahnya, hingga produknya ini udah jadi dan siap untuk dipakai oleh customer. Nah, intinya di sini itu value chain melihat the whole process. Kira-kira mana aja sih kegiatan-kegiatan yang udah benar-benar adding value untuk produknya yang berarti harus kita jaga dan kita maintain, dan mana aja kegiatan-kegiatan yang masih belum optimal, yang masih harus kita improve dan kita perbaiki supaya lebih efisien. Nah, kegiatan-kegiatan ini apa aja? Dimulai dari pemilihan bahan bakunya, diproses ke pabrik, dikemas, dijual dan dipasarkan, hingga ke pelayanan pelanggan. Oke, anak sudah. Di kelas kita ini. Example-nya ada Starbucks. Dari raw materials-nya, Starbucks itu pasti memilih biji kopi yang paling baik dengan kualitas terbaik dari petani. Value yang ditambahnya itu apa? Otomatis kopi Starbucks ini pasti memiliki kualitas yang terjamin. Terus dari produksinya, biji kopinya ini diproses dan dipanggang di bawah standar yang ketat. Value-nya berarti rasa dari kopi Starbucks ini akan tetap konsisten. Terus di distribusinya, Starbucks ini pengirimannya rapi. Bahan-bahannya selalu datang ke cabang-cabang store-nya dengan tepat waktu. Value-nya berarti stok bahannya ini akan selalu fresh dan juga kinerja tokonya ini akan maksimal karena nggak ada keterlambatan di sana. Terus dari marketingnya, Starbucks ini kan pasti kita udah tahu ya kalau misalnya Starbucks bukan cuma tempat kopi biasa aja, tapi juga sebagai hangout spot, study spot, working spot yang cozy banget, sehingga sebagai customer kita nggak hanya membeli produknya aja tapi juga membeli experience-nya. Terus dari segi service-nya, barista-barista di Starbucks itu pasti udah dilatih gimana sih caranya supaya kita bisa menghadapi customer dengan baik, supaya kita sebagai customer itu merasa nyaman dan mau datang lagi ke store-nya. Nah, dengan value chain ini membantu Starbucks untuk melihat every steps yang mereka ambil dari awal pemilihan raw material sampai ke service-nya, dan memastikan di setiap steps ini ada nilai yang ditambah. Lanjut. Oke, kenapa orang kalau Oke,
Jadi kalau misalnya di value chain itu fokusnya ke dalam, ke internal perusahaan. Di value delivery network itu fokusnya keluar ke eksternal perusahaan dan involving partners gitu. Next. Nah, example of the difference-nya kita ambil Indomie. Kalau di value chain-nya berarti Indofood itu memastikan mereka memakai bahan baku gandum dan kualitas yang baik. Terus produksinya efisien, iklannya kreatif, dan juga layanan pelanggan yang bagus. Kalau di value delivery network-nya berarti Indofood ini berkolaborasi dengan pihak luar. Mereka bekerja sama dengan petani gandum, bekerja sama dengan perusahaan distribusi, agen grosir, supermarket, bahkan ke marketplace online supaya produk mereka itu mudah untuk dijangkau ke customer. Nah, jadi di sini kita bisa tahu kalau misalnya keberhasilan suatu produk itu nggak hanya ditentukan dari perusahaannya sendiri aja, tapi juga dengan jaringan partnership yang mendukung, dan jaringan partnership yang mendukung ketersediaan, aksesibilitas, dan juga kepuasan bagi customer-nya. Arifah, Indomie itu buat apa? Itu harus pakai itu supaya crack up sama itu ya? Oke teman-teman, jadi setelah kalian mengetahui apa itu planning marketing tadi yang sudah dijelaskan oleh Ani, di sini saya akan membahas lebih dalam mengenai komponen yang ada di dalamnya, yaitu marketing strategy. Nah, seperti yang kalian tahu, marketing strategy itu tuh memegang peranan yang penting banget dalam membangun suatu bisnis. Contohnya, kalian ingin membangun bisnis kue misalkan. Nah, kalian udah punya produknya, kalian udah punya tempatnya, kalian udah hiring karyawan juga, tapi kalian tuh nggak menjalankan strategi pemasaran dengan baik. Terus gimana dong cara produk kalian ini bisa dikenal dengan kalangan luas? Oke, tentunya harus ada marketing strategi atau strategi pemasaran. Yang berarti strategi pemasaran itu adalah rencana jangka panjang yang dibuat oleh perusahaan ataupun organisasi dengan tujuan untuk mencapai keberhasilan bisnis, seperti mencapai keuntungan sebanyak-banyaknya, membangun hubungan profitable dengan customer, dan membuat produk kita ini dikenal oleh kalangan luas. Boleh next? Oke, di sini saya ada suatu model dengan judul Customer Driven Marketing Strategy. Oke, seperti yang bisa kalian lihat di tengah ini ada lapisan inti yang dikelilingi oleh 4 lapisan luarnya. Oke, di yang inti ini ada tulisan Customer Value and Relationship, yang mana yang di tengah ini merupakan main goals kita dalam marketing, yaitu untuk mencapai dan menciptakan hubungan baik dengan customer dan juga nilainya. Oke, untuk lapisan yang kedua ada marketing strategi yang ingin saya bahas, meliputi marketing segmentation, targeting, differentiation, dan positioning. Yang kedua ada marketing mix atau alat yang digunakan dalam menjalankan marketing strategi itu, terdiri dari 4P, yaitu place, product, price, dan promotion. Dan yang di luarnya ada marketing efforts atau usaha-usaha yang dilakukan dalam mencapai marketing strategi ini. Ada marketing planning, marketing implementation, marketing control, dan marketing analysis. Dan yang terakhir ada marketing actors atau pelaku-pelaku dalam marketing. Ada marketing intermediaries atau pihak perantara, ada competitors, ada public, dan suppliers. Next. Coba sebutkan 5 kata lain dari yang namanya mediator. Di sini ada 4 aspek dalam marketing strategi atau strategi pemasaran yang dikenal juga dengan konsep STPD. Nah, yang pertama ada S, yaitu segmentation. Segmentation itu apa sih? Segmentation adalah cara untuk membagi konsumen dalam beberapa grup. Di sini ada 4 jenis market segmentation. Yang pertama dibagi berdasarkan kondisi geografisnya, misalnya dari kotanya, negaranya, iklim, cuaca, dan lain-lain. Yang kedua ada demografis, yaitu secara kondisi demografisnya seperti umur, usia, pendapatan, agama, education, dan lain-lain. Lalu ada psikografisnya, berdasarkan nilai, tujuan, kebutuhan, hobi, interest, dan lain-lain. Lalu ada behavioral, yaitu berdasarkan kebiasaan dan
untuk memasarkan produk kita. Nah, untuk contohnya di sini ada brand Nike yang memiliki brand ambassador Ronaldo, terus ada dua idol K-pop. Nah, dia tuh memilih dua jenis segmentation tadi. Yang pertama demographic segmentation, yaitu dikhususkan untuk pria ataupun wanita dengan rentang umur remaja sampai dewasa yang memiliki ketertarikan dengan olahraga. Jadi mereka menggabungkan demographic dan psychographic segmentation. Next. Nah, yang ketiga ada P atau positioning. Itu bagaimana cara kita nih sebagai perusahaan itu menempatkan produk kita di pikiran para konsumen. Ya, di sini ada kuadran, yaitu kuadran tentang car brands atau merek mobil. Ada high price, high quality, low price, dan low quality. Di sini sebagai contoh ada BMW yang ditempatkan di high price dan high quality. Lalu ada Infinity itu yang ditempatkan di low quality dan high price. Nah, sebenarnya yang menentukan market positioning itu siapa sih? Apakah perusahaannya aja atau konsumen juga? Nah, jadi sebenarnya market positioning ini tuh awalnya kita sebagai organisasi atau perusahaan yang ingin melaunching produk yang menentukan. Tapi untuk hasil akhirnya itu konsumen yang menentukan. Misalnya yang di brand Infinity ini itu awalnya para penerbitnya itu mau dia tuh ditempatkan di high price dan high quality. Tapi ternyata pandangan konsumen terhadap car brand Infinity ini adalah kualitasnya yang enggak sebaik dengan brand-brand yang ada di sini. Jadi dia masuknya ke high price dan low quality. Oke, yang terakhir dari marketing strategy itu ada differentiation atau D. Nah, differentiation ini tuh berkaitan dengan positioning yang tadi. Dimana kalau kita mau positioning, kita tuh harus mempunyai perbedaan dalam produk kita yang membuat produk kita itu unik dan lebih dikenal. Contohnya di sini aku ada, contohnya di sini saya memberikan contoh dari produk Apple yang meluncurkan, yang mempunyai fitur namanya AirDrop yang hanya dipunyai dalam produk Apple sendiri. Dimana AirDrop ini tuh berfungsi untuk membagikan ke sesama produk Apple dengan cepat dan datanya itu terjamin. Next. Selanjutnya saya akan membahas untuk marketing mix dengan 4P. Di sini itu ada product, price, place, and promotion. Di mana si produk ini itu tuh bagaimana sih produk ini memiliki ciri khas atau tonjolannya sendiri untuk bisa bersaing di pasar yang luas. Contohnya seperti yang tadi sudah kita jelaskan, yaitu ada ekosistem Apple di mana menggunakan AirDrop. Jadi para konsumen itu akan berpikir untuk beli Apple aja nih karena dari handphone ke untuk transfer data ke iPad itu dapat dengan mudah hanya menggunakan AirDrop. Nah, untuk price bagaimana sebuah perusahaan ini sudah bisa nih untuk menghitung seperti HPP, break-even point, return on investment yang akan dijelaskan selanjutnya. HPP kasih tahu aku dulu semua nanti ini HPP ini apa? HPP itu secara jelasnya itu perhitungan awal untuk memulai bisnis, kayak cost-nya itu dihitung. Cost of goods sold. Modal awal. Berapa sih modalnya? Oke. Harga jual. Lalu di sini ada place, di mana apakah tempat yang kita gunakan atau perusahaan gunakan itu strategik atau tidak, bisa ditempuh dengan apa saja, misalkan transportasinya itu memudahkan atau tidak. Lalu yang terakhir itu ada promotion, di mana promosi ini tidak hanya sebatas mall-to-mall yang biasanya UMKM biasa lakukan pertama-tama, tapi di sini juga kita bisa menggunakan seperti influencer ataupun affiliate lainnya.
Nah, di sini pertama ada analisis. Nah, sebelum memulai planning, implementation, and organization, control, itu pertama-tama biasa perusahaan mencoba untuk menganalisis nih kira-kira lingkungan internal dan eksternal mereka itu seperti apa sih. Nah, lingkungan internal itu contohnya seperti kelebihan dan kekurangan sebuah perusahaan dan juga tim-tim yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, setelah sudah analisis, biasa perusahaan akan masuk ke planning. Nah, planning ini biasa dimulai pertama kali dan perusahaan itu harus bisa memplanning untuk company wide atau untuk satu perusahaan besar. Dan biasa di planning itu ada develop strategic plans dan juga develop marketing plans. Setelah mendapatkan strategic plans dan marketing plans, mereka pindah ke implementation and organization, di mana mereka mencari the plans yang sebelumnya mereka udah buat, yaitu strategic plans-nya dan marketing plan-nya. Nah, di sini biasa mereka mencoba untuk melakukan yang terbaik buat marketing mereka. Setelah implementation, mereka masuk ke control, di mana di sini mereka mengukur nih kira-kira hasil mereka tuh bakal kayak gimana sih, bakal banyak yang tertarik sama produk mereka atau enggak ya, atau ada yang nggak ada yang tertarik sama sekali. Setelah itu mereka bisa mengevaluasi hasilnya. Contoh kalau misalnya mereka berhasil menarik banyak orang nih, nah mereka bisa mencoba untuk melakukan itu di marketing di produk setelah itu. Nah, setelah itu kalau misalnya dia nggak menarik banyak orang nih buat membeli produknya, nah mereka akan pikir buat ngelakuin implementasi lagi kalau misalnya planning sebelumnya itu udah baik. Nah, kalau misalnya planning itu juga masih belum bagus, mereka akan nge-planning ulang lagi dan ulang lagi ke implementation dan kontrolnya lagi. Nah, aku akan menjelaskan juga mengenai SWOT analysis yang terdiri dari strengths, weaknesses, opportunities, and threats. Nah, biasa the goal of SWOT analysis itu adalah untuk sebuah company strength-nya itu bisa mencapai opportunities yang ada di sekitar mereka dan juga untuk mengurangi weaknesses mereka dan menjadikan weaknesses mereka itu sebagai strength mereka nanti. Dan biasa mereka juga harus mencari solusi agar mereka bisa menghindari threats yang akan datang. Nah, strength itu biasa ada di lingkungan internal dan biasanya itu dia positif. Nah, strength itu adalah internal capabilities yang bisa membantu sebuah company untuk mencapai objektif yang mereka sudah tentukan. Nah, kalau misalnya ada yang positif ada yang negatif juga, yaitu weaknesses, di mana ini adalah internal limitation yang bisa mengganggu sebuah company untuk mencapai objektif yang mereka sudah tentukan. Nah, setelah itu ada internal ada eksternal juga. Yang positif ada opportunities, di mana ada external factors yang bisa membuat company itu bisa mencapai advantage mereka. Nah, yang negatifnya ada threats, di mana ini biasa ada external factor yang bisa muncul saat ini atau nanti di depannya dan bisa menjadi challenge bagi company. Lalu biasa SWOT analysis ini digunakan untuk menganalisis business cases. Next. Nah, ini ada parts of marketing plan, totalnya ada 8. Yang pertama ada executive summary. Ini biasa adalah overview di entire marketing plan. Biasa mungkin dijelaskan ketika ada meeting seperti itu yang biasa menjelaskan mengenai main goals dari plan yang mereka sudah buat dan biasa menggunakan bahasa yang mudah untuk dimengerti. Setelah itu ada market situation, di mana ini menjelaskan mengenai market landscape yang terdiri dari market analysis, customer needs, dan lalu ada SWOT analysis yang sebelumnya saya jelaskan, yang dimana di sini perusahaan akan mencoba untuk mengetahui mengenai lingkungan internal dan eksternal dari lingkungan mereka. Dan setelah itu ada trends and opportunities. Ini lebih spesifik lagi, di mana mereka tuh lebih mendalami lagi kira-kira lingkungan eksternal mereka itu seperti apa sih. Nah, setelah itu ada objective and issues. Ini adalah marketing goals yang biasa sebuah company itu mencoba untuk mencapai. Setelah itu ada marketing strategi, yang dimana ini adalah plan bagaimana sebuah company itu ingin mencapai goals-nya. Nah, setelah
resources yang dibutuhkan untuk mengimplement action programnya. Setelah itu, setelah dia melakukan action programnya, kita akan mengkontrol action programnya dengan cara memonitor performance dari marketing budget. Terus apa namanya? Kita mau terus ini. Saya akan menjelaskan mengenai marketing implementation-nya. Di sini biasa itu kita mengubah marketing strategies dan biasa itu menjadi marketing action untuk mencapai strategi marketing yang objektifnya. Biasa di sini kita menyebutkan 5W, yaitu who, what, when, why, where. Nah, 1H. Oke. 5W dan 1H. Hanya di how. Maksud kau how kebanyakan menggunakan kalau kami ulangi. Nah, di sini yang who itu biasa menjelaskan spesifik individuals yang bisa responsible. Contohnya, kalau misalnya ada tim untuk planning, nah pasti dari tim planning itu ada ketuanya, itu menjadi responsible terhadap tim itu. Setelah itu ada what, ini biasa menjelaskan specific action. Biasa tuh ngapain aja sih planningnya. Lalu ada when, itu biasa timeline. Kira-kira misalnya pertemuan pertama mereka meeting dulu, pertemuan kedua mereka bahas-bahas apa, meeting ketiga mereka ngapain gitu. Lalu ada why, biasa di sini mengconnect lagi action dari actionnya ke vision and mission. Dan juga ada where. Where ini biasa kita mengetahui kira-kira lokasi marketing aktivitasnya itu bakal di mana sih. Oke, sekarang kita akan membahas return on marketing investment. Tapi sebelum kita membahas return on marketing investment, kita harus tahu dulu nih apa sih return on investment atau ROI tersebut. Return on investment atau ROI merupakan sebuah presentasi profit yang dihasilkan oleh dari jumlah total aset yang telah diinvestasikan. Nah, menghitungnya itu dengan rumus investment revenue dikurang dengan investment cost dan investment cost dikali dengan 100%. Lalu kita akan membahas tentang kegunaan dari return on investment secara keseluruhan. Secara generalnya, return on investment ini adalah untuk mengukur seberapa efisien atau efektif si investasi itu dilakukan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam return on marketing investment atau marketing ROI. Marketing ROI sendiri, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ini untuk mengukur seberapa efektif dan efisien sebuah investasi dalam pemasaran untuk menghasilkan sebuah profit. Di sini ada dua key point, yaitu net return dan juga measure of generated profit, di mana net return ini berfokus pada pengembalian modal, seberapa efektif si modal investasi ke dalam pemasaran yang akan menghasilkan laba. Nah, di sini ada skemanya yang di atas itu ada marketing investment, lalu ada cost of marketing investment, di mana di situ tuh ada dana, terus juga waktu, bahkan sumber daya yang digunakan untuk kegiatan pemasaran. Nah, dari kegiatan marketing investment ini menghasilkan marketing returns, di mana ini sudah ada hubungan dari perusahaan dengan customer, di mana itu menghasilkan atau meningkatkan customer attraction dan juga customer retention. Ini kita tahu kita berapa? Untuk attraction sama Berapa slide lagi kan? untuk attraction sama retention sendiri itu Berapa slide lagi? untuk attraction sama retention sendiri itu
dua hal yang berkesinambungan. Namun cara membedakannya itu Very good. attraction sendiri itu bagaimana si perusahaan itu membuka atau memperluas relasi hubungan dengan customer-customernya. Jadi dia lebih membuka relasi. Sedangkan retention itu dia lebih ke menjaga bagaimana si customer ini tetap berhubungan dengan baik dengan si produsennya. Lalu kalau attraction sendiri itu dia lebih bersifat kuantitas. Sedangkan retention ini lebih bersifat kualitas. Dan juga untuk attraction sendiri itu lebih bersifat jangka pendek. Dan retention sendiri lebih bersifat jangka panjang. Dari kedua tersebut nanti akan menghasilkan customer lifetime value atau CLV dan juga customer equity, di mana customer lifetime value itu merupakan suatu jadi dia akumulasi bagaimana satu customer dalam keuntungannya dapat menghasilkan keuntungan untuk satu perusahaan. Sedangkan equity itu adalah semua customer keseluruhan dari si customer lifetime value itu. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Ini merupakan sumber-sumber yang kami gunakan untuk menunjang presentasi kami pada hari ini. Sekian dan terima kasih.